Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu 6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Maiti B. Risamina Simai. Jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Dan juga. dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati
marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Meski
seperti tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam perilaku hidup baru kita setiap hari di dalam dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita akan berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan berkata, "Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti." Demikian firman Tuhan. Kiranya sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Amin.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tuan tanah yang baik hati. Dia mempunyai tanah yang sangat luas. Pada suatu hari, sang tuan tanah ingin mengadakan sayembara. Sayembaranya dalam bentuk lomba lari. Jadi, siapa yang berlari sejauh mungkin di atas tanahnya, maka seluas itulah tanah itu akan diberikan kepada dia. Sayembara pun dimulai, Ibu Bapak. Orang pertama berlari sejauh 100 meter. Dia katakan cukup 100 meter karena cukup untuk membangun rumah yang kecil. Lalu berikutnya, orang yang berikutnya berlari sejauh 200 meter. Dia juga berpikir cukup 200 meter, saya juga sudah capek untuk berlari. Lalu dia berhenti. Ada satu orang yang berlari sudah cukup jauh melewati orang pertama dan orang yang kedua. Tetapi dia masih tetap terus berlari. Padahal kelihatannya ia sudah sangat lelah. Nafasnya terengah-engah ketika dia berlari. Dia juga sudah kelihatan pucat karena sudah terlalu jauh ia berlari dan sudah kelihatan lelah. Ternyata memang benar orang itu tidak kuat lagi untuk berlari. Orang yang ketiga ini jatuh. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Orang yang ketiga ini kena serangan jantung dan dia meninggal. Apa yang didapat orang ketiga? Dapat tanah. Tapi tanah yang dia dapat 1 kali 2 meter untuk kuburannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mau menggambarkan tentang keserakahan, serakah dan egois. Kedua sifat ini ternyata tidak berbuah berkat, berbuah keburukan. Sebenarnya Ibu Bapak, sifat serakah ini atau egois ini dan egois ini itu ada pada diri manusia, ada pada diri masing-masing kita. Tapi tergantung dari manusianya, sifat itu bertumbuh atau mati, sifat itu berkembang atau tidak berkembang. Ada contoh dari cerita-cerita rakyat yang kita dengar, contoh cerita bawang merah dan bawang putih, kisah Rama dan Rahwana, dan ada banyak lagi. Dan kita bisa melihat, kita sudah bisa pasti melihat siapa yang memelihara dan menumbuhkan sikap serakah dan egois, maka dia tidak akan mendapatkan berkat. Dia akan menerima keburukan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang berisi nasihat Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Korintus yang sedang berada dalam keadaan terpecah belah karena keserakahan dan keegoisan bertumbuh, berkembang dalam kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Disampaikan dalam bacaan kita tadi, Ibu Bapak, bahwa ada sekelompok orang dalam jemaat Korintus, pastinya ini orang-orang yang berkelebihan. Ada sekelompok orang kaya, katakan seperti begitu, datang ke pertemuan jemaat yang di dalamnya diadakan makan-makan. Kalau kita sekarang biasa kita sebut dengan jamuan kasih. Nah, jamuan kasih ini orang-orang bawa makanan dari rumah masing-masing. Ada sekelompok orang-orang kaya, orang-orang yang berlebihan, yang datang duluan dalam pertemuan jemaat ini. Dan ternyata mereka menghabiskan
makanan dan minuman yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Orang yang biasa-biasa saja, orang yang miskin, yang dapat datang terlambat mungkin karena mereka masih bekerja, masih melaksanakan tugas pekerjaan mereka, tidak mendapatkan apa-apa. Mereka datang, akhirnya mereka jadi keki sendiri, jadi malu sendiri, karena ternyata sudah tidak ada lagi makanan yang ada, yang dihidangkan, yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Orang-orang kaya kelompok itu ternyata membawa makanan dari rumah masing-masing, tapi mereka habiskan dan tidak ada sisa untuk orang-orang miskin atau orang-orang yang di belakang datang ke belakang. Egois ya ibu bapak, serakah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mendengarkan ini, mendapat kabar seperti ini. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada mereka, aku tidak memuji kamu. Karena bagi Rasul Paulus perbuatan mereka sungguh-sungguh menghina Tuhan dan menyakiti hati sesama mereka. Orang namanya pertemuan jemaat, maka pertemuan itu yang dibahas, yang dibicarakan atau yang ada dalam pertemuan itu adalah bagaimana kita membangun persekutuan jemaat itu. Itu yang dibicarakan, itu yang ada, yang kelihatan. Bagaimana supaya kesatuan persekutuan jemaat ini bisa kelihatan dan bisa nampak. Ada jamuan kasih, memang. Tetapi landasan dari jamuan kasih itu adalah persekutuan yang mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya seperti itu. Rasul Paulus sampaikan itu kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Pertemuan jemaat yang di dalamnya ada perjamuan kasih itu adalah merupakan tradisi yang Tuhan Yesus sendiri tetapkan. Dan tujuannya adalah untuk mensyukuri karya kasih keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pertemuan jemaat yang di dalamnya ada perjamuan kasih bukan untuk pamer makanan yang dibawa dari rumah, bukan untuk menunjukkan bahwa makanan mereka yang enak dan hanya orang-orang ini saja yang bisa makan makanan ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sifat keserakahan, sifat keegoisan yang ada pada orang-orang kaya di jemaat Korintus ini bagi Rasul Paulus itu dapat menghancurkan persekutuan jemaat yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Makanya Rasul Paulus menyurati mereka untuk melandasi kehidupan persekutuan jemaat mereka supaya tidak terpecah belah, supaya mereka tetap dalam kesatuan sebagai satu persekutuan jemaat satu tubuh Kristus. Maka yang harus nampak di sana, yang harus kelihatan di sana adalah kasih Tuhan. Yang harus kelihatan di sana adalah kebaikan-kebaikan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus berikan, yang disampaikan dan diberitakan oleh Rasul Paulus. Kan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di kehidupan jemaat Korintus, ketika dia memberitakan Injil. Kasih Kristus itu harus nyata di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang ada. Kasih Kristus tidak membeda-bedakan orang, tidak mengelompok-kelompokkan, tapi menyatukan sehingga ada satu kesatuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita selaku persekutuan jemaat Tuhan yang ada di sini dan di tempat ini. Khususnya untuk kita, jemaat GPIB Immanuel Kediri. Bahwa keserakahan, keegoisan itu tidak berbuah berkat. Dan kita harus waspada karena sifat ini juga ada pada diri kita masing-masing. Karena itu mari kita lebih membiarkan kasih Tuhan itu tumbuh dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, sehingga keserakahan,
keegoisan itu menjadi mati. Ketika kita semua sudah membiarkan kasih Tuhan itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa persekutuan jemaat GPIB Immanuel Kediri secara khusus itu akan bersatu dalam pujian dan sembah kepada Tuhan. Kesatuan tubuh Kristus itu akan nampak dari kehidupan jemaat GPIB Immanuel Kediri. Hiduplah dalam cinta kasih Tuhan. Biarkan cinta kasih Tuhan itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita. Lalu kita landasi persekutuan jemaat kita ini dengan cinta kasih Tuhan. Maka persekutuan kita ini akan menjadi indah dan membawa berkat serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu hati dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang sudah melawat kami melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih nasihat Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Korintus. Biarlah juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menumbuhkan sifat-sifat keserakahan dan keegoisan dalam kehidupan kami, tapi kami menumbuhkan dan membuat kasih Tuhan itu berkembang dalam diri kami masing-masing, sehingga hidup kami dimanapun kami berada, di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami menjadi berkat dengan membawa damai dan sukacita. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah landasan kasih Kristus
ada di tengah-tengah kehidupan kami bersekutu dan berjemaat di GPIB Immanuel Kediri. Sehingga apa yang kami lakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Immanuel Kediri sungguh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Di saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Engkau memberkati gerejamu dalam melaksanakan pelayanan panggilan dan pengutusannya. Majelis Sinode yang ada di Jakarta kami serahkan untuk Engkau. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat GPIB Immanuel Kediri. Kami serahkan untuk Engkau semua apa yang dilakukan dalam kehidupan persekutuan jemaat ini ya Bapa. Kami bawa untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap presbiter, diaken, penatua dan pendeta bersama dengan para pengurus kelima unsur, keenam unsur pelekat dan juga semua anggota-anggota komisi yang ada, karyawan dan karyawati kantor majelis jemaat, panitia-panitia yang ada. Kami menyerahkan untuk Engkau. Engkau memberkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan panggilan dan pengutusan bersama-sama dengan seluruh presbiter, diaken, penatua dan pendeta. Allah Bapa yang di surga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GPIB Immanuel Kediri. Mereka keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Mereka yang ada di sektor 1, sektor 2 dan Postal Margani Rahayu Belimbing. Tuhan, kami datang kepadamu membawa kehidupan keluarga Ibu Elisa Maria Geraldine, keluarga Kristiawan Tande Padang, keluarga Ibu Samini. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini untuk Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kasih setia, anugerah dan rahmat menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa, mendukung bersama dalam doa jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit yang mereka derita, yang masih tetap merindukan jamahan kuasa Tuhan untuk kesembuhan mereka. Nyonya Nani Rahayu Sucito, Bapak Nyonya Puji Winarti, Bapak Aris Anjani, anak Fabian Haryanto, Nyonya Yuliati Jatmiko dan anak Eli. Kami menyerahkan mereka untuk Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha dan upaya pengobatan yang mereka lakukan. Dan di dalamnya ada kuasa Tuhan, mereka mengalami kesembuhan dan mereka menaikkan syukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa bagi para janda, para duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, dan mereka-mereka yang lanjut usia. Kami menyerahkan mereka untuk Engkau, Tuhan, juga ada dalam kehidupan mereka dan memberkati mereka selalu. Kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu ini untuk Tuhan. Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka di tengah-tengah beratnya kehidupan yang harus kami jalani, di tengah-tengah masa sulit yang ada di hadapan kami. Kami percaya kami tetap dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami tetap menikmati anugerah Tuhan sehingga kami juga selalu menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa, mengucap syukur bersama seluruh jemaat yang berulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga yang bersukacita. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun kelahiran di sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan mereka Tuhan dalam rasa syukur mereka. Saudari Maureen Elizabeth Sinjoal, anak Aurelio Frederick Sikone, Bapak Ferry Gustav Adolf Patileu, Nyonya Hermin Caroline, anak Gloria Meni Tri Rahayu, Saudari Catur Anggi Mahargiarini, Ibu Kasmi Sukirno, Nyonya Sri Rezeki Hutapea, Saudara Purwo Widodo dan Bapak Frans Komnaris, dan mereka yang tidak kami sebutkan namanya yang bersukacita di sepanjang minggu ini untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Berkati sukacita mereka Tuhan, berkat-Mu terus ada dalam kehidupan mereka. Kami percaya ada rasa syukur yang mereka naikkan kepadamu. Ya Allah Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami menyerahkan untuk Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan.
Engkau memberkati, Engkau ada dalam kehidupan yang memberikan hikmat kebijaksanaan baginya dalam ia melaksanakan tanggung jawabnya. Kami percaya semuanya datangnya dari Tuhan, dan itu pasti mendatangkan sukacita, kedamaian bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Pemerintahan Kota Kediri kami serahkan untuk Tuhan, pemerintahan Kabupaten Kediri kami bawa untuk Engkau. Tuhan memberkati, kami menyerahkan untuk Engkau tempat di mana kami tinggal, Tuhan, di Kota Kediri dan juga di Kabupaten Kediri, di Desa Blimbing. Kami menyerahkan untuk Engkau, Tuhan, hadir dengan segala kemuliaan-Mu dan memberkati tempat kami tinggal, kota dan kabupaten kami, desa kami, ya Bapa, supaya kami tetap ada dalam kemuliaan Tuhan, kami tetap terlindungi oleh Engkau, kami dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa bagi semua orang yang menderita di mana-mana tempat, mereka yang menderita akibat bencana alam, Tuhan, ada di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka yang menderita, yang bergumul dengan penyakit, apapun juga, kami bawa untuk Engkau, mereka merindukan kesembuhan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melihat mereka dan Tuhan akan menjawab kerinduan mereka. Biar mereka tetap bersandar dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah saja. Terima kasih ya Allah yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memberkati kami seluruh jemaat-Mu yang hari ini kami ada bersama dengan suami, istri, anak-anak dan cucu-cucu kami untuk datang dalam persekutuan ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi kami semua di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami percaya bahwa semua pujian dan sembah yang dinaikkan kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing, Tuhan menerima dan Tuhan mendengar setiap doa kami. Dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau. Engkau memberkati ketika kami akan masuk ini pekerja kami yang baru. Mungkin kami bekerja di tempat kami bekerja. Mungkin kami bekerja dari rumah kami masing-masing. Kami bersekolah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami minta Tuhan memberkati kami. Tuhan berkuasa atas kehidupan kami di sepanjang minggu kerja kami yang baru. Kami menikmati kasih Tuhan dan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan sebagai rasa syukur kami karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau, kami yang sudah melayani saat ini. Hamba-Mu bersama-sama dengan diaken dan dengan tua, bersama-sama dengan pemusik, bersama-sama dengan prokantor, koster dan setiap kami yang memberi diri sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan kuasa dan kendali dari Tuhan. Semua apa yang kami lakukan Tuhan sempurnakan, biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami Bapa. Kami bawa doa kami ini ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat nas Alkitab.
Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Warta Jemaat hari Minggu ke-6 sesudah Paskah GPIB Jemaat Immanuel Kediri, Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, jadwal ibadah keluarga hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dilaksanakan pukul 18.00 WIB di rumah masing-masing jemaat. Untuk persembahannya dimohon disetor ke gereja atau menghubungi majelis jemaat untuk dapat diambil, dan jemaat yang berketempatan tetap memberikan persembahan syukur. Untuk rincian dapat dilihat di warta jemaat. Kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 08.30 WIB di rumah masing-masing jemaat. 3. Janji iman disampaikan kepada segenap jemaat yang telah menerima kartu janji iman untuk mengisi dan mengembalikan ke majelis jemaat guna menunjang renovasi pastori. Keempat, ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, celengan, dan sumbangan untuk penunjang dana program dan sumbangan-sumbangan lainnya. Demikian warta jemaat ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan sebagai nyanyian pengutusan. Berdiri
mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan